Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki salame mpun ketinggalan semangat niki. Tambah meleh nggih. Kersane tambah sae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi semoga yang menjawab salam dengan semangat, dengan khusyuk, rizkinya ditambahi oleh Allah. Saya baru baca sekali rizkinya ditambahi, di sana dikasih air minum, langsung air minum lagi. Matur kesuwun. Moga-moga yang membaca salam dan yang menjawab salam dengan sepenuh hati, segala persoalannya diberikan solusi oleh Allah. Yang masih punya hutang segera lunas. Nah, mesti tambah kenceng ini. Satu lagi, moga-moga yang salamnya penuh dengan kekompakan dan persatuan, kreditnya segera selesai. Niki termasuk kula. Hadirin wal hadirat. Bismillah, alhamdulillah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah al-ayah. Wa qala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, sebelum kita menyampaikan apa yang menjadi paketan panitia, perkenankan izin kula nyuwun waosan memohon bacaan suratul Fatihah untuk para aulia, para ulama yang berjasa di Cirebon, khususnya di daerah Kasepuan, Lemah Wungkuk, Siti Mulia, dan orang-orang yang berjasa di daerah kita termasuk masjid yang kita cintai ini. Semoga kehadiran kita malam hari ini tidak hanya dirasakan kebaikannya untuk yang hidup, tapi juga yang sudah meninggal. Ala hadiniyah as-solihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina matur kesuwun. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, sepuh bini sepuh, para kiai bunyai yang selalu kita ikuti nasihat-nasihatnya, para bapak aparat dari TNI maupun Polri. Semoga ini wujud sinergi TNI Polri bersama rakyat. TNI Polri bersama rakyat, Indonesia tambah hebat. Merdeka. Nah, begitu Pak. Muludan merdeka betul awal Pak. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa apa nih Pak? Siti Mulya ya? Bapak Lurah ya? Bapak Lurah Siti Mulya. Oh, Kasepuan. Bapak Lurah Kasepuan beserta jajarannya. Belum, nanti Pak belakang. Ya, yang sama-sama kita hormati Bapak RW, Bapak RT, pengurus DKM. Ini ada teman kami, teman orang tua kami, Pak Kiai Samsudin Batu Ampar yang ditugaskan di Siti Mulia. Mana Pak Kiai Samsudin tadi, Pak Kiai Samsudin? Di belakang ya. Dan juga nih adik-adik tim Khadroh, tim Solawat dari mana deh ini?
Siti Mulya dari tadi. Oh, dari tadi ya. Alhamdulillah Pak Polisi, Pak TNI ini menjadi percontohan. Tadi saya sayup-sayup dengar-dengar di daerah kita yang perlu dikhawatirkan adalah fenomena tawuran antar pelajar. Betul Pak? Saya ingin membuktikan bahwa adik-adik yang di belakang ini insya Allah anti tawuran, anti perkelahian. Tolong tunjukkan kepada saya, kepada kami, adakah grup genjreng yang tawuran? Nggak ada. Ngapunten, ini adalah bentuk kearifan lokal Pak TNI Polri. Anak muda itu senangannya jotos-jotosan Pak, senangannya gelutan Pak. Maka syariat Islam yang bagus membaca sholawat, sisi yang lain gairah muda yang mudah panas, pelampiasannya nabuh genjreng, tangannya sampai abuh, ya nggak masalah. Amin ya robbal. Makanya bapak ibu kepingin anaknya soleh anti tawuran, masukkan tim genjreng. Insya Allah tangannya tidak untuk mukul orang, tapi mukul kulit sapi. Amin ya robbal. Anti pidana. Betul ya Pak? Betul Pak TNI Polri? Nabuh kulit sapi pidana nggak Pak? Enggak. Nah, kulit orang pidana. Nonton pasalnya nih Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, sebelumnya izin Bapak Kiai, Bu Nyai, Persepo semuanya, ini mestinya pelanggaran HAM nih Pak. Karena apa? Ada anak muda duduk di panggung yang lebih tinggi daripada orang tua. Ngapunten, besok di hari kiamat kalau saya disalahkan, saya akan lapor. Yang nyuruh duduk panitia ya Allah. Berarti yang disalahkan panitianya budi panitianya. Oh ya gini. Izin nggak Pak Kiai? Sekali lagi kami di pondok di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jogja. Ngapunten izin Pak Polri, Pak TNI. Kami ini kalau duduk nggak boleh lebih atas dari orang tua. Ini karena terpaksa. Udah duduk di atas, ada kursi, membut, ini ada orang tua, kursinya peleot, itu pelanggaran HAM sih Pak. Nuwun izin niki. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sepindah yang pertama yang kita sampaikan adalah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana malam Minggu biasanya di Jalan Cipto, Jalan Toparet orang macet, anak muda nongkrong dengan sepeda motor masing-masing, tapi teman-teman Siti Mulya, bapak ibunya, tanah anaknya kompak memenuhi jalan dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Semoga ini simbol sinergisitas antara ulama, umaro, pejabat TNI Polri dan masyarakat yang insya Allah tidak bisa diadu domba. Hidup Siti Mulya. Nah, Siti niku artine nek teng Jawa lemah Pak nggih, tanah nggih. Siti niku tanah. Mulya niku nggih mulya, berarti tanah mulya. Tambah mulya meleh tanahe disolawati. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka moga-moga daerah Siti Mulya menjadi salah satu daerah kota yang memberikan ketenangan dan kedamaian, sebab selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang mulia. Amin ya robbal alamin. Segenap tokoh masyarakat, pengurus DKM, dan juga tokoh NU yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, termasuk teman-teman keamanan yang menjaga di luar sana. Semoga sebagai wujud cinta kepada Nabi besok diakui umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Izin Pak Polri, Pak TNI, Pak Kiai, saya tahun 2007 pernah belajar di Timur Tengah. Belajar di Yaman tepatnya Pak. Ada teman saya tanya, bahasanya ngeten Pak, man ismuka, siapa namu, sopo jengine iro, sopo jengine siro, man ismuk. Saya jawab, ismi Muhammadun, nama saya Muhammadun. Orang Yaman nggak percaya. La, tidak. Ismuka al asli al Andalusi. Saya tanya namamu yang Indonesia yang asli. Biangkana awaluhu bisu.
yang biasanya awalnya diawali dengan Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kita. Sumiati, ngapunten, Sutarip, dan seterusnya. Mohon maaf Pak Sep. Jadi kami di Hina ini mohon maaf, ini kita nih dianggap orang-orang yang dalam tanda kutip tidak memiliki agama yang baik, nama-nama karbitan. Naudzubillah min. Saya cek, ya Yamaniun, hei Yaman. Orang Yaman kalau nggak digetak kita digetak Pak. Izin Pak Polri. Ya Yamaniun. Ismi Muhammadun bin Abdullah bin Nur Salam bin seperti ini. Terakhir bin Adam alaihissalam. Langsung ada Pak. Ana minan Nabi Adam alaihissalam. Ya saya itu adalah keturunan Nabi Adam. Cuma sayang wa anfi ghairu tawil. Apa itu Pak? Hidung saya tidak mancung. Gara-gara Indonesia wonge dhuwur ya ora, pendek ya ora, suarane kelang. Niku sinten, Bu? Tiang pundi, Bu? Kasepuan. Ngapunten hadirin wa hadirat. Akhirnya kula ngetokake hadis Nabi, moga-moga kita termasuk yang disabdakan Nabi ini. Apa itu? Sholawat beserta salam. Yang kedua, kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membanggakan orang Cirebon, termasuk Siti Mulia ini, Bapak TNI Polri dan semuanya yang hadir. Apa itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nate ngendiko, pernah bersabda kepada para sahabat, besok di hari kiamat akan ada haudun, telaga, yang dimana orang sekali minum telaga ini selamanya tidak akan haus. Tahukah kalian wahai sahabat, telaga ini diuntukkan siapa? Sahabat dengan GR-nya, tentu kami dong Nabi, orang-orang yang dekat dengan dirimu. Nabi, la. Telaga itu akan saya berikan kepada orang Siti Mulia. Ya hadisnya nggak Siti Mulia Pak. Telaga itu akan saya berikan kepada umatku yang tidak pernah ketemu denganku, tidak pernah lihat diriku, tidak pernah saya dakwai langsung, bahkan pojok rumah Kanjeng Nabi ya tidak tahu karena tidak pernah ke Mekah ke Madinah, tapi mau beriman kepadaku. Siapakah dia? Siti Mulia, Kasepuh, tiang Cireb. Kalau Nabi pernah ke Cirebon Pak, izin Pak Komandan, Pak Polri, Pak TNI, kalau Nabi pernah ke Cirebon, insya Allah Nabi punya jubah batik mega mendung. Betul Bu? Tidak ada satupun hadis Nabi batik napa jubahnya ngangge batik. Bukti Nabi mboten nate dugi Cirebon, dugi Siti. Tapi orang Siti Mulia dibanggakan oleh Nabi karena apa? Tidak pernah melihat Nabi. Lah mending ngapunten Bapak Ibu sing nate tindak haji, ngerti pojoke Mekah, ngerti pojoke Madinah. Lah sing dereng nate haji paling nonton televisi. Leres napa mboten? Tapi jangan takut, panjenengan kita semua dibanggakan Nabi dan mendapatkan fasilitas khusus, sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Ini kayaknya panitia kurang ikhlas Pak. Masa penceramah suruh buka sendiri ini kan kurang begitu. Ini untuk pajangan nih, enggak apa-apa, sudah terlanjur, enggak udah telat. Oh ya enggak apa-apa ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini penting saya sampaikan Pak. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Izin Pak G. Minum banyu terus blendingen nih tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, panjenengan sedaya asal gelem iman Islam mun disiapke napa Pak? Disiapkan namanya haudun fil jannah. Sekali minum tidak akan haus selamanya. Nah, contohnya minum ngeten niki Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak TNI. Alhamdulillah. Niki sponsore prima. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini izin Pak Jainal sebagai pengurus
dan seluruh tamu undangannya Kanjeng Nabi niki yang undang mboten tidak panitia maulid Pak, yang undang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan kami sesuai apa yang disampaikan panitia sebenarnya Pak Kiai hanya pelengkap dari acara maulid. Karena apa? Acara maulid sudah selesai tadi saya hitung 9:30. Kok bisa Pak? Iya, karena inti maulid itu ada 4 dan sudah dipraktekan malam ini. Nah niki sing kula namung nglengkapi genepi. Pertama, yang namanya maulid Nabi sebagaimana yang disampaikan Imam Jalaluddin As-Suyuti wonten kitab I'anatut Thalibin jilid 3 menika, intine pertama maulid Nabi adalah qiraatu ma tayassara minal Qur'an, maca sebagian Ndek pun maos napa dereng? Pun maca Fatihah leres mboten? Insyaallah wonten tahlil, betul? Dan ini sudah kita lakukan. Napa manfaate muludan? Sebenarnya manfaate muludan menika nggih pengin angsal manfaatipun Al-Qur'an diwaos. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nate ngendika, "Ma min majlisin yudkaru fihi ismullah." Ora ana panggonan, tidak ada tempat yang di situ kok disebut nama Allah. Illa haffat alaihimul malaikah, kecuali malaikat ikut datang dan mengerumuni. Panitia dapat informasi ini nggak usah keder, nggak usah takut, karena panitia kalau kedatangan malaikat tidak makan, tidak minum, tidak perlu air zakia, tidak perlu air prima. Alhamdulillah. Sak perlu apa Pak? Tujuannya apa Pak? Malaikat datang ke sebuah tempat yang disebut nama Allah untuk mengamini doa-doa kita semua. Makanya ngapunten niki dongane kudu selektif, nek sing mboten siap amin ampun diamini. Mugi-mugi berkah maulid Nabi ingkang didalemipun maos Al-Qur'an, mugi-mugi ibu bapak rumah tangganipun tambah sakinah mawaddah warahmah. Ingkang gadah putra tambah solih solihah. Bapak-bapak muga-muga istrine tambah solihah. Ibu-ibu muga-muga bojone tambah soleh. Ngono lho. Mugi-mugi bapak-bapak ibu-ibu ahli swarga. Mugi-mugi cepet manjing swarga. Niki terakhir sing amin ketingale mboten paham Pak. Amine asal-asalan. Soalnya napa? Sing amin segera masuk surga berarti segera mati. Karena syarat masuk surga harus, makanya kalau mboten amin Pak. Izin Pak Polri. Niki Pak Polri diem mangan kacang lemah betul Pak kalau ini. Amin ya robbal. Ngapunten. Berarti ciri wong sing ahli surga niku seneng maca Qur'an. Syarate manjing surga kudu, berarti sing kepengin cepet manjing surga mati. Hidup mati, enggak ada sing hidup nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sepindah inggih menika inti maulid adalah membaca Nah, apa yang terjadi dengan Al-Qur'an, anak-anak kita, adik-adik kita, pendidikannya kok sejak kecil dididik di TPA TPQ. Soal metode bagi saya nggak penting, yang penting ngaji Quran. Insya Allah anak nek atine diisi kalih Al-Qur'an sebagai inti maulid, anak niku insya Allah nek diomongi dijak ngomong omongane kepenak. Soale nopo? Wonten Al-Qur'an wonten dodonipun. Kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh niki tetangga Pak nggih. Wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man laisa fi jawfihi syai'un bil Qur'an kal baiti al kharib. Niki Bapak Ibu
Pak TNI Polri, keamanan sedoyo, kita semuanya adalah bertanggung jawab. Apa itu? Seseorang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit Al-Quran, apalagi tidak ada sama sekali. Orang di dalam hatinya tidak ada ora ono ngajine, maka kata Nabi kal baiti al khoribi, seperti bangunan tanpa pondasi. Maksudnya gimana, Bu? Rumah tanpa pondasi maksudnya mudah rapuh. Lumpuhkanlah ingatanku jika itu saya pastikan yang nyanyi tidak hafal juz amma. Karena apa? Wong lumpuhkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Itu kan gambaran orang yang patah hati. Oleh karena itu Bapak Ibu kepengen putrane jenengan boten gampang patah hati diken ngapal ke Al-Quran syukur-syukur 30 juz, boten 30 juz nggih minimal juz 30. Alhamdulillah. Pak, saya pengen juz 31 boleh nggak Pak? Boleh, juz jambu. Juz 31. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pentingnya maulid sebenarnya adalah kepentingan untuk mengingatkan pentingnya Al-Quran. Berarti peringatan maulid mengingatkan pentingnya gerakan Al-Quran, gerakan maghrib mengaji kalau orang Cirebon. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikake zayyinu buyutakum bitilawatil Quran, hiasilah rumahmu dengan Al-Quran. Ibu-ibu jawab, asik Pak Ustadz, saya sudah mengamalkan, rumah saya sudah saya hiasi Al-Quran. Apa itu Pak? Kaligrafi di pasar pagi surat Yasin. Itu yang dimaksud, bukan itu Bapak Ibu. Rumahmu hiasilah dengan Al-Quran, tinggi moco peng pinten Bu moco Qurane Bu? Alhamdulillah. Nek boten maos, boten saged membaca, nggih mendengarkan. Enggak bisa mendengarkan, ngapunten. Nggih melihat. Melihat ini info terbaru bagi ibu-ibu, ngapunten Bapak Ibu yang pandangannya mulai kabur tidak bisa membaca Al-Qur'an karena faktor U. Faktor apa, Bu? Usia. Izin dan jadi setelah pengajian Maulid ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang kesulitan membaca Al-Quran karena matanya ngapunten sulit untuk membaca, nggak apa-apa, Al-Qurannya hanya dibolak-balik, dilihat saja. Subhanallah, mamah ngapain? Iya kata Pak Ustadz, kalau nggak bisa baca, mendengarkan. Nggak bisa mendengarkan, melihat Al-Quran niku mawon angsal ganjaran. Berarti Bapak Ibu sedino saged khatam Al-Quran 10 kali. Oh dibulak-balik kok. Alhamdulillah banget istimewane Al-Qur'an. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat, sampun niki wau. Mohon maos Al-Qur'an. Kaping kalih. Niki Pak TNI Polri. Desa, daerah, kelurahan kok wonten maulid niku mesti ngajak rukun. Soalnya apa Pak? Inti maulid ingkang kedua adalah ijtima'un nas, ngajak kumpul-kumpul, ngajak bareng-bareng dengan sesama manusia tanpa melihat kelas, tanpa melihat perbedaan status sosial. Insya Allah jajane nggih sami dibeda, mboten wonten dibedakake kecuali pembicara. Air putih alhamdulillah. Artinya bagaimana Pak? Bahwa maulid Nabi secara tidak langsung sudah mengarahkan untuk mengajak persatuan dan kesatuan. Hadirin wal hadir rahimakumullah, nek teng mriki biasa tahlilan nggih Pak Kiai Samsudin nggih. Nah, orang yang biasa tahlilan Pak TNI Polri, jenengan nggak usah jaga ketat-ketat Pak. Kenapa? Orang-orang yang mengamalkan tahlilan itu adalah orang-orang yang Pancasilais. Mengamalkan kok bisa Pak? Sila pertama ketuhanan yang maha.
Wong tahlilan kan intinya la ilaha sila pertama. Pancasila, sila pertama ketuhanan yang maha. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil. Insya Allah yang hadir di sini adalah dimanusiakan, disambut dengan terhormat oleh panitia. Amin ya robbal. Enggak ada, kamu enggak boleh. Kamu orang miskin enggak boleh datang maulid. Enggak ada ceritanya, betul? Kamu sudah tua, sudah jompo, enggak boleh, semuanya. Keadilan berarti maulid mengamalkan sila yang, tahlilan mengamalkan sila yang, belum lagi yang ketiga. Ketiga apa Pak? Persatuan Indonesia. Orang tahlilan Pak TNI, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Biasanya sebelah kanan ada Pak Pardi. Mang Pardi nang ndi? Loh, orang yang suka tahlilan itu otomatis mengamalkan sila yang ke tahu kanan. Saya nggak tahu Pak, kalau yang nggak tahlilan itu karakternya kurang Pancasila sih Pak. Karena apa? Kalau orang tahlilan insya Allah menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan. Loh Pak, uang tahlil Pak TNI Polri, jenengan ampun khawatir, Bapak nggak usah khawatir. Orang yang ahli tahlil insya Allah taat sama pemerintah. Buktinya mana? Kalau pimpinan tahlil mengatakan subhanallah wa bihamdihi hil adim subhanallah hil adim, kan gitu, derek kan? Imam tahlilin derek shollu ala Nabi Muhammad, kompak Pak. Artinya bagaimana? Wong tahlilan niku diajak taat karo pimpinan. Mosok imam tahlil afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, jamaah sholli ala Muhammad, enggak ada ceritanya. Kompak taat sama makanya niki budaya-budaya lokal ketinggalan biasa-biasa tapi sungguh Pancasilais. Yang nomor 5 apa Pak? Keadilan sosial. Enggak ada ceritanya pengajian maulid itu kok enggak dapat kue, enggak ada jaminan. Entuk kabeh alhamdulillah. Genjreng niku malah teni Pak, ini Pak minumnya sak kardus Pak. Dodol-dodol kabeh niki Pak. Alhamdulillah. Keadilan semua, panitia bingung kok ruang itu. Dan alhamdulillah Pak, kalau orang nonton dangdut, rumah saya Pak dekat Arhanud izin dan kalau ada konser dangdut Pantura Pak, Senggol Siti jotos Pak, kurang jajan ribut Pak, tapi muludan insya Allah nggak ada berita. Tadi malam berita heboh, Siti Mulia ada pengajian maulid, kuehnya kurang, terjadi kericuan. Mungkin nggak Pak? Nggak mungkin. Maka orang yang mengamalkan maulid Nabi insya Allah Pancasilais. Hidup Pancasila. Itu NKRI harga mati, jelas Pak. Tenang Pak, pokoknya ada maulid hadiri aja Pak ini Polri. Aman Pak, nggak usah bawa pistol Pak, bawa plastik aja Pak. Untuk bawa kue maksudnya begitu. Shollu ala Nabi Muhammad. Waduh ya. Ya nanti takbir nanti sholat di sini ya. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Nomor 3 niki pun jam 10:30. Wah semua hadirin wal hadirat. Inti maulid sing nomor 3 inggih menika maos sejarahe Kanjeng Nabi. Sebagian sejarahe Kanjeng Nabi niku dimanapun bisa jadi teladan. Di dalam rumah jadi teladan, di masyarakat jadi teladan, di pemerintahan juga jadi. Amin ya robbal. Nabi niku mboten nate flexing, mboten nate pamer-pamer
Nabi niku tiyange nggih alus, mboten kasar, mboten jelek-jeleke wong. Nabi niku ngajarke nguwongke wong, bahkan beda agama pun Nabi menghormati, bahkan Nabi dihina pun oleh orang yang tidak seagama pun Nabi tidak marah. Alias Nabi adalah contoh manusia yang memanusiakan manusia. Shallu ala Nabi Muhammad. Toha Robi, ayo Toha Robi bil biwujudil hadi Ahmad, ayo muayyad biwujudil Nabi Ahmad ya Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah. ظهر دين المؤيد بظهور نبي أحمد. ظهر دين المؤيد بظهور نبي أحمد. يا نبي محمد ذلك الفضل من الله. Kanjeng Nabi niku pun final ndamel contoh bagaimana membangun persaudaraan, kesatuan dalam berbangsa dan beragama. Mana Pak buktinya Pak? Ketika beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah, Syekh Nawawi Al-Bantani tidak setuju kalau Nabi pindah dari Makkah ke Madinah adalah diusir. Salah besar. Karena apa? Kalau dasarnya Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah karena diusir, pasti seluruh manusia saat itu hancur oleh azab Allah. Tapi yang perlu disadari, Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah adalah dasarnya perintah Allah untuk membangun peradaban Madinah Munawwarah sebagai awal dari simbol civil society. Apa Bu? Wes ngono kuwi siti ngono kuwi. Membangun masyarakat madani, membangun masyarakat yang berperadaban. Kita tahu di Madinah tidak hanya umat Islam, di Madinah ada orang Yahudi, di Madinah ada orang Nasrani, di Madinah ada orang yang menyembah selain Allah, Majusi. Tapi kenapa Rasulullah bisa membangun peradaban? Karena Rasulullah punya konsep berbangsa dan bernegara dengan baik. Yaitu apa? Umat Islam urusan agamanya jelas cukup kembali kepada Al-Quran dan hadis saat itu karena masih ada Nabi. Tapi urusan berbangsa dan bernegara, Nabi membuat kesepakatan yang dinamakan Piagam Madinah. Piagam Madinah kalau kita konversikan di Indonesia adalah membentuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar undang-undang dan Pancasila. Sehingga siapapun yang hidup di Indonesia, agama apapun yang Indonesia harus setuju ketika musuh menyerang Indonesia harus dilawan karena negara tanggung jawab semua agama. Sebagaimana Madinah diserang oleh suku manapun, tidak hanya umat Islam yang mempertahankan Madinah, tapi orang Nasrani, orang Yahudi, Majusi kompak mempertahankan Madinah karena kesepakatan Piagam Madinah. Final. Maka peringatan Maulid dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan menyadarkan pentingnya beragama yang baik, bernegara yang baik dalam rangka mengatur persatuan dan kesatuan.
Umat Islam urusan persatuan dan kesatuannya kembali kepada tuntunan agamanya, sumbernya Quran hadis yang diterangkan oleh para ulama. Tapi ketika kita bernegara berbangsa, urusan rumah sakit, urusan puskesmas, urusan pemerintah, urusan jalan, urusan yang berkaitan duniawi, kita bisa bekerja sama dengan siapapun sepanjang sesuai dengan nilai-nilai piagam Madinah zaman Nabi, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. NKRI harga mati. Betul itu Pak. Maka dari itu hadirin wal hadirahimullah, sudah tidak ada lagi pembicaraan untuk mendirikan negara Islam, karena Indonesia sudah final meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk umat Islam diberikan kemerdekaan, mengadakan maulid Nabi malam-malam. Kenapa? Ini ajaran Islam. Insya Allah yang hadir di sini tidak ada ceritanya peringatan maulid Nabi, mohon maaf, kok tambah masalah, tambah tukaran, tambah jotos-jotosan, nggak ada ceritanya. Yang ada Pak, yang ada itu kalau ada BLT, itu mungkin ada jotos, maka BLT niku plesetane BLT, bantuan langsung tawuran. Naudzubillah min. Tapi nek sholawat nggak jadi. Maka dari itu, yuk bareng-bareng bapak-bapak, ibu-ibu, dengan tema menjaga persatuan dan kesatuan ini, yuk kita tiru cara Nabi berbangsa dan bernegara. Kalau urusan agama, mari kita berpegangan kepada sumber-sumber agama Islam. Tapi bagaimana kita bernegara, ikuti Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Amin ya robbal alamin. Selesai Pak, artinya niku Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan itu semua dengan sebaik-baiknya. Bahkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kesempatan beliau itu, ini kebetulan kami pagi hari itu ngaji tafsir, kami menstatuskan santri ini, ngapunten Pak Kiai Samsudin, bukan sombong, bukan apa, biar jelas keilmuannya. Kami ngaji tafsir dengan abah saya sendiri, alumni dari Matoliul Falah Kajen, kemudian mondok di daerah Bendo Kediri, ngaji di Bujuk Latung, ngaji di daerah Buntet, ngaji tafsir Jalalain. Kemudian saya ngaji dengan Kiai Anik Muhammadun, beliau adalah adik iparnya Mbah Maimun Sarang, dan saya juga ngaji di Al-Falah Pelosok Kediri dengan Yai Nurul Huda Jazuli. Dan sebelum saya berangkat ke Yaman, saya belajar dengan Kiai Haji Zainal Abidin Munawir, putra Mbah Munawir. Apa itu Pak? Niki wonten kabar gembira Pak Polisi, Pak TNI, ngapunten nih Pak. Soalnya mungkin teng kantor wonten kajian tafsir Pak, wonten kajiannya undang-undang Pak nggih. Keamanan Pak nggih. Niki ngeten. Wonten surat Fussilat. Orang nyebutnya surat Sajdah. Mugi-mugi niki dados salah satu kenang-kenangan kaula. Mugi-mugi kula mboten diundang melih teng mriki Pak. Kula soalnya mboten biasa ceramah-ceramah nih Pak Sidin. Kok dugi mriki niku sitaripun kula nggih ngertos Pak. Ngeten Pak. Wonten surat Fussilat sing dipun ngendikake Kanjeng Nabi melalui Al-Qur'an, tentu niki adalah Al-Qur'an. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kula tertarik dengan dua tafsir. Pertama tafsir Munir Maroh Labid Syekh Nawawi Al-Bantani, kula ngaos kalih Kiai Anik. Yang kedua tafsir Bedawi, kula ngaji kalih Kiai Zainal Abidin Kerapyak. Napa itu? Sak temene wong kang padha iman, innalladzina amanu, sak temene wong-wong Siti Mulia termasuk tamu undangan TNI Polri sing iman, wa amilus solihati lan gelem ngamal solih. Wonten wong kecelakaan sing nulun sinten Pak? TNI kalih Polri, ngapunten. Wonten banjir TNI Polri medun. Niki nek warga mun usah dibahas, saking jelasipun. Sak temene wong sing iman lan gelem ngamal soleh, dawe Gusti Allah, lahum ajrun ghairu mamnunin. Baginya akan mendapatkan pahala ghairu mamnunin, ai ghairu maktuin.
Niki wonten tafsir Munir niki kula tertarik ngeten Ki Samsudin. Yaitu apa? Wong sing gelem ngamal kanggo ningkatkan iman, gelem ning masjid, gelem teng musola, gelem teng majelis-majelis ilmu kangge ningkatke amal. Kaping kalih, wong sing gelem nglakoni amal sholih, ana tanggane repot dibantu, ana kegiatan-kegiatan cinta Nabi dibantu, amal soleh, mongko tiang Siti Mulya dawe Syekh Nawawi lahum ajrun ghairu mamnun. Maka ketika sehat, ketika belum pikun gelem derek nglakoni ngamal-kamal kangge ningkatke iman, kangge ninggalkan amal soleh, maka di hari tuanya, di hari pikunnya, ngapunten, saat tidak bisa ke masjid, saat tidak bisa beramal sebagaimana ketika masih bisa jalan kaki, maka di usia pikunnya, di usia tuanya tetap pahalanya tidak putus. Shallu ala Nabi Muhammad. Remen mboten Pak ngeten niki Pak. Niki saking Kanjeng Nabi. Bahkan wonten tafsir Bedawi Pak Yai Zainal, wa ba'dal mamati lan sak badane mati. Jamaah-jamaah masjid Pasayidan tiap hari jamaah ngasek mboten saged jamaah amarga usia BT apa Pak? Balong tuwek. Dimbarke watuk, didemek mengi. Ngapunten Pak? Mungkin kalau umur kita panjang bisa menjadi seperti itu. Leres napa Pak? Tapi amarga awak dhewe ditinggali Al-Qur'an dening Kanjeng Nabi, jenengan ampun susah Bapak Ibu. Yaitu apa? Walaupun sudah sepuh, ngapunten, hanya bisa berbareng di kasur. Pingine jamaah tapi mboten saged jamaah. Pingine ngaji tapi mboten saged ngaji. Insya Allah ganjarane ghairu mamnunin ay ghairu maktuin, mboten putus. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahkan wabak dal mamati wonten dawe tafsir Bedawi, sekalipun sudah mati pun ganjarane mboten putus. Pak TNI nek pun pensiun gajine utuh napa kurang Pak? Kok kurangnya kok alon sih Pak? Kurang napa tambah Pak? Kurang. Ngapunten Bu. Niki ibu-ibu sing suamine PNS. Nek pun pensiun gajine tambah napa kurang? Niku kalau amarga panjenengan gajine saking negara. Tapi nek gajine saking pemerintah, panjenengan pensiun gajine ganjarane mboten putus. Mugi-mugi Pak TNI ASN niat kerjane kanggo donya lan akhirat. Amin. Berarti walaupun pensiun ganjarannya tetap utuh. Soal ATM urusan istri. Hadirin wal hadrahimakumullah. Niku pentinge maulid seperti niki. Inilah ngapunten Bapak Ibu, ini wonten tafsir Munir dijelaskan sithik nggih. Niki rada ngaji serius niki. Nek gur guyu-guyu tok ketingale kok mboten ngaji. Rasane mboten kepenak kula. Ngeten Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun critakake ayat setunggal ngantos 13 1 sampai 13 surat Fusilat diceritakan dalam tafsir Munir Syekh Nawawi Al-Bantani jilid kalih ini ngeten. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Abu Jahal CS. Mat Muhammad, wong namane musuh jenenge kok binabi ora kelem Mat Muhammad. Meskipun nama Muhammad itu bagi orang kafir membingungkan. Kenapa? Muhammad itu nama artinya orang yang terpuji Pak. Masa namanya terpuji kok bohong? Maka bingung itu Pak. Namanya Muhammad, orang yang masa orang namanya terpuji kok pembohong? Enggak mungkin kan? Itu sudah dari nama orang kafir sudah bingung. Mat Muhammad, kamu itu kok terus dakwah, terus menyiarkan Islam yang bertentangan dengan ajaran kafir, perajaran orang Makkah yang menyembah berhala saat itu. Udah Mat Muhammad, ini nanti akan menjadi role model,
akan menjadi percontohan kalau orang terkena godaan ini. Pertama, Mat Muhammad, kalau kamu kepingin jadi pemimpin, asalkan kamu berhenti dakwah tentang Islam, kami semua penduduk Quraisy akan mengangkatmu menjadi pimpinan. Kata siapa, Pak? Abu Jahal. Tahta. Yang kedua, Mat Muhammad, kalau kamu mau berhenti dakwah, maka akan kami sediakan wanita-wanita cantik dari suku Quraisy 10. Pinten, Bu? Pak, seneng betul, Pak? Wong wadon 10 ayu-ayu, Pak. Berarti kedua, Pak, godaan wanita. Ngapunten, Pak pejabat. Godaan pertama apa, Pak? Tahta. Kedua, yang ketiga, Mat Muhammad, kalau kamu mau berhenti berdakwah tentang ketauhidan, tentang keislaman, jika kamu pengen harta, maka kami akan mengumpulkan harta yang banyak untuk dirimu. Kamu akan menjadi sultan, menjadi crazy rich. Bahasanya apa, Pak? Menjadi crazy rich, menjadi orang yang paling kaya di Quraisy. Rasulullah digoda dengan 3 hal: tahta, wanita, harta. Ternyata resepnya adalah monggo sareng-sareng mempelajari surat Fussilat ayat 1 sampai 13. Sing paling pokok nomor 11 niku wau. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sapa wonge sing gelem iman, gelem nglakoni amal soleh, mongko wong iku ganjarane ora bakal putus, insya Allah diamankan oleh Allah. Bahkan di ayat berikutnya, nahnu auliyaukum, malaikat akan berjanji menjadi para kekasih kita. Wong sing gelem iman maring Gusti Allah bakal dijogo malaikat. TNI Polri matur suwun, tapi TNI Polri nggak mungkin jaga 24 jam, betul, Pak? Yang jaga siapa? Bagi kita yang menjaga adalah malaikat. Innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu alla khaufun alaihim walahum yahzanun wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sapa wonge sing gelem nyekel kalimat tauhid, malaikat bakale maringi kegembiraan nalikane awak dhewe arep mati ditunggoni malaikat. Amin ya robbal. Nalikane teng alam kubur ditunggoni malaikat, nalikane ning suwat teng alam akhirat ditunggoni malaikat. Alhamdulillah. Dan terakhir malaikat, nahnu auliyaukum, kami akan menjadi kekasih-kekasih sampeyan semua, orang-orang yang gelem jogo tauhid, gelem jogo la ilaha illallah, sampai mati dijogo malaikat, jadi kekasihnya malaikat sampai di hari kiamat, dihantarkan sampai yadkhuluna al jannata. Loh, ngeten niki nek mboten saking Kanjeng Nabi, mboten sayange Kanjeng Nabi niku mboten wonten. Makanya umat Nabi niku diireni umat-umat saanane, umat sak donya, umat sebelum-sebelumnya. Wonge cilik niki informasi wonten tafsir Munir, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umure umatku niku rata-rata ngapunten Pak Kiai, nek kula lepat leresaken wonten tafsir Munir, umate Kanjeng Nabi niku umure baina sittin wa sab'in, antarane swidak nganti 70. Pak TNI pensiun umur pinten, Pak? 55. Alhamdulillah. Pak Kiai Samsudin pinten umure, Pak? Berarti 15 tahun lagi persiapan. Itu ancer-ancer, Pak. Ancer-ancer umure panjenengan kula sedaya niki nek nderek dawuh Kanjeng Nabi, hadis Kanjeng Nabi, umure niku antara 60 sampai 7. Wis niku nggih ancer-ancer. Berarti wonten wong kok umure luwih saka 70, berarti niku wonten sing umure 70. Wonten hadir.
Alhamdulillah. Pinten Pak Kiai? Alhamdulillah kata banget Pak. 1 tahun. Loh, ngapunten lho Pak. Niki adalah kangge ancer-ancer. Berarti napa? Nek pun umure 55 badhe pensiun, ampun dadi gaplek pringkilan. Napa Bu? Gaplek pring tambah tuwek tambah petakilan. Bengi-bengi sing rondo niku Pak Teknik Polri, Bapak kok rondo, Masya Allah, ya Allah kelayaban wae. Naudzubillah min, pokoknya Bapak Ibu sing umure mun mendekati swidak siap-siap, kok kelayaban, siap-siap mah, ya wis ngono kuwi lah. 60 sampai 7 kangge ancer-ancer nek bahasane tiyang manajemen renstra, rencana strategis. Siap nggih Bu? Ibu mun pesen dereng, wasiat dereng? Sampun? Bapak kalau saya meninggal duluan Bapak jangan nikah lagi ya Pak. Besok nanti di akhirat bikin bingung malaikat. Kenapa? Ingat Bu, bojo teng donya bakale badi bojo teng akhirat. Lah nek bojone loro bingung mboten Pak? Bingung, ampun Pak Polisi, setunggal mawon Pak, setunggal teng mriki, setunggal teng mriko. Boten-boten niki guyon niki. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Niki oleh-oleh lho, telat guyune niki pripun niki Pak. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Niki penting kula aturake, bilih panjenengan sedaya kula niki mun diparingi ancer-ancer Kanjeng Nabi. Dados umat Kanjeng Nabi walaupun umurnya enggak panjang, representasinya contohnya Kanjeng Nabi 6364 niku, tapi pahalane dilipat-lipatkan amarga dadi umat Kanjeng Nabi wonten Lailatul Qadar. 1 hari sama dengan 80 tahun. Berarti 50 tahun ketemu Lailatul Qadar dipengke umure panjenengan bisa sampai 400 tahun. Fir'aun wonten kitab Syarhul Hikam Pak Kiai Samsudin. Kenapa Fir'aun itu sampai mengaku menjadi Tuhan? Karena Fir'aun selama 400 tahun tidak pernah sakit. Hati-hati. Bapak-bapak nih yang sehat-sehat nih, Pak Teknik Polri biasanya olahraga kan. Wong nek sehat terus niku potensine sombong. Fir'aun niku mboten nate enggak pernah nek cara Cirebon gering Pak, nek gering nek cara Jawa Tengah kurus. Ngapunten niki? Wong nek gelem sak ana lorone ada sakitnya, berarti orang itu insya Allah mboten sombong. Niki nyambung wonten tafsir kenging punapa kenapa salat itu kok kadang disebut warka'u wasjudu. Salat itu disebutnya kadang rukuk dan sujud. Nggih, karena apa? Salat itu dalam bahasanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah agar orang Islam itu tidak sombong. Ora gelem rukun itu gara-garane sombong. Pak, leres mboten Pak? Kula sanjang niku, tanglet niki, serius niki, ngadeg nih panjenengan. Orang kalau kepalanya masih di atas, apakah duduk, apakah berdiri seperti saya, potensi sombong wonten Pak? Betul mboten? Tapi wong nek sirahe ponteng andap, kepalanya di bawah, insya Allah ra iso ngamuk-ngamuk meneh. Pak polisi nggawa senjata, niku nalika tidur apa ngadeg? Ngadeg. Bapak-bapak sewot karo bojo niku nalika turun apa ngadeg? Nah salat niku ngajari wong ben duwe akhlak tawaduk, ben ora sombong, ben ora kemlinti, ben ora kemaki. Sirahe disujudke dideleh ngisor ben ora sombong. Niku maknane salat. Berarti wong sing sombong niku dipastikan salate insyaallah salate niku disingkat-singkat. Abote dadi petani, salate dilali-lali, apa maneh wayahe panen, salate dianggep lalen. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
abote dadi pejabat salate disingkat-singkat apa maneh wayahe rapat salate diloncat-loncat salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. abote dadi pedagang salate terkadang-kadang apa maneh wayahe laris durung salat kowe wis salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. singkat kata godaane dadi pejabat ngapunten Pak TNI Polri wayah rapat salate disingkat ngapunten salate dianggap pragat meloncat duhur asar langsung gabung maghrib isya subuh usolli fardhu dhuhri ma'al asri ma'al maghribi ma'al isya'i ma'al oplosan lillahi ta'ala. Masya Allah dioplos dadi siji resikone dadi pejabat. Oh pejabat Siti Mulia wae kok disingkat-singkat. Abote dadi pedagang salate kadang-kadang apa maneh wayah dagangane laris salate ngakune wis padahal durung wonten Bu teng mriko teng Amerika amin ya robbal alamin. Oh amin je malah je ngeten lho. Lah niki yang penting kita sampaikan inti dari maulid nggih ngelingake niku wong sing ahli jamaah insyaallah Pak TNI Polri wonge jaga persatuan amin ya robbal. Berarti sing ora jamaah ketoke nggih ora patek persatuan kuwi. Kenapa kalau sholat fardu Nabi menyuruh tempatnya terbuka? Karena jamaah sholat fardu mengandung unsur syiar bahwa umat Islam seneng persatuan. Berarti ada umat Islam yang tidak seneng persatuan dipertanyakan pemahaman Islamnya. Shollu ala Nabi Muhammad. Tapi nek sholat sunnah dawe Kanjeng Nabi fi qaibatiha salat Nabi nek salat sunah niku salate teng daleme Nabi sing paling jero sing paling dalem sehingga orang tidak tahu. Salat duha teng dalem, salat jamaah teng masjid, Masya Allah. Salat duha teng lapangan Siti Mulia, Masya Allah. Usolli sunnatat duha rakaat ini mustaqu. Masya Allah. Salat sunnah teng dalem diru salat fardu di mas karena Islam mencontohkan beginilah cara kami menjaga persatuan dengan memakmurkan masjid pesayidan. Gampang Pak TNI Polri. Kira-kira habis maulid ini Bapak kontrol Pak. Ngapunten Pak. Masjid pesayidan niku jamaah tambah napa mengalami kemajuan? Nek masalah pembangunan sing tae niku maju Pak. Tapi nek jamaah mengalami kemajuan berarti sope tambah banyak atau tambah sedikit? Masya Allah, fenomena yang terjadi di bulan Ramadan, biasanya Ramadan Pak, sholatnya mengalami kemunduran. Saya napa mboten Pak? Saya sholat tuh yang baik mau mundur, jamaahnya tambah. Oke. Tapi nek jamaahnya mengalami kemunduran, itu pertanyakan. Maka izin Pak TNI Polri, mungkin badhe mulid, ya seminggu man Pak, ampun dangu-dangu Pak, dicek. Kira-kira masjid pesayidan ini jamaahnya tambah apa berkurang? Kalau sama berarti gagal pengajian malam ini. Kalau berkurang gagal lagi, lebih mbahnya gagal. Tapi besok kok tambah, Masya Allah tambah banyak Pak, tambah apanya? Tambah banyak sokol masjid Pak. Amarga ditingkat, ngapunten. Berarti persatuan kita sesama umat Islam diwujudkan dengan seberapa banyak yang memakmurkan masjid pesayidan. Setuju Bu?
Setuju, Pak? Hati-hati iki. Sing ngendika yang jawab setuju urusane kalih malaikat Israel. Kapok. Pak polisi aman Pak Israel. Wes, kalau yang membunuh malaikat Israel nggak ada delik pidananya. Aman. Telah meninggal dunia di sebelah masjid. Sebelah masjid itu bisa kecelakaan, Pak. Tapi telah meninggal di dalam masjid. Kenapa? Kejedur tembok. Loh, keren itu, Pak. Alhamdulillah. Karena imamnya maca Al-Qur'an surat Al-Baqarah, Pak. Ya Allah, Masya Allah. Teng at-taqwa sekali-kali jamaah takwa tadarus maca Al-Qur'an 10 juz. Kuat napa mboten, Bu? Alhamdulillah. Mohon mboten usah kenceng-kenceng. Nabi niku ajarane beliau kalau jamaah tidak ada yang lebih cepat dari Kanjeng Nabi. Kenapa? Nabi orang yang sangat bijak. Di belakang Nabi ada orang tua. Di belakang Nabi ada anak kecil. Yen kesuwen saake sing masak. Apalagi yang sudah bete balong tua. Rukuk kretek. Asam aurate kambuh, Pak. Asam urat. Ngapunten lho, Pak. Mangkane Pak Imam ngapunten kula izin Pasjid Pasayidan nek ngimami nggih ampun cepet-cepet nggih ampun alon-alon nggih sedeng-sedeng mawon. Nggih monel nggih surat iku mawon Al-Maidah, Ali Imran. Tapi 2 ayat mawon, 2 ayat. Ampun dangu. Siap, Bu? Siap Pak Kiai Samsudin? Hati-hati nih. Izin Pak Kapolri, Pak TNI Polri, mungkin dicek ya persatuannya teng masjid mawon. Cek. Loh. Jamaahnya kok sudah kosong? Lah iya, Pak. Udah jam 7 sih, Pak. Oh iya. Telat Pak Polri. Pas subuh Pak, pas subuh maksudnya begitu. Dengan segala hormat. Hadirin wal hadirat. Nomor sekawan, inti maulid adalah imdadut to'am, nyuguhake panganan. Makanya khasnya maulid mesti wonten panganane. Pak TNI Polri, Bapak Ibu sedaya, jaburan muludan kula suwun dibetoteng griya Pak Lurah. Karena apa? Bacaan-bacaan solawat, bacaan-bacaan zikir yang masuk ke dalam makanan menurut penelitian orang Jepang niku mempengaruhi makanan minuman yang kita baca. Mangkune ngapunten. Ketika kita datang acara seperti ini, khasnya maulid adalah berbagi makanan. Dan makanan itu mohon maaf jangan dihabiskan, dibagi di rumah yang tidak hadir untuk anaknya. Setuju, Bu? Setuju, Pak? Nah, biasanya ibu-ibu mboten dikongkon pun nyiapke plastik. Alhamdulillah. Lumayan, Pak, daripada lumanyun. Subhanallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terakhir, sing namine Maulid Nabi niku sareng-sareng podo-podo ndongaake. Mugi-mugi negara Indonesia segera bangkit untuk menuju indah emas. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi sudah itu masa lalu. Kita di daerah cukup mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita masing-masing. Yang ngajar konsentrasi ngajar, yang berdagang konsentrasi berdagang, yang pegawai konsentrasi dengan pegawaiannya, yang sekolah konsentrasi dengan sekolahnya, dan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Mboten usah ngurusi wong liya. Dawe Yai Nurul Huda Jazuli Ploso, ampun seneng ngurusi anake wong. Ngurusi anake dhewe, Bu, nggih. Kenakalan remaja didoakan mawon, mugi-mugi mboten nular teng anake awak dhewe. Dijogo anake dhewe-dhewe, syukur-syukur anake dipondokke, dilebake minimal teng madrasah. Teng pundi, Pak? Madrasah. Amin ya robbal. Dicerakke kalih kiai, dicerakke kalih ulama, dicerakke kalih Al-Qur'an, kersane gampil kandhanane, gampang kandhanane. Cung, nun, cung, mim, no, cung, wawu. Nun bar nun, mim, wawu. Cirebon kan nun. Nek cara Jogja dalem, nek cara Pati dalem. Lah kula apa Pak? Daleman. Masyaallah dalem. Ngapunten Pak lho, dalem. Kula niki jujur mawon Pak, niki awal-awal Pak Samsudin. Kula niku kan Pak Lurah, Pak TNI Polri ngapunten niki. Kula niki pertama niku pun bodhe mboten kerasan teng Cirebon. Kula nikah angsal tiyang kesambi, Pak. Gara-gara ngeten. Kula dijan salaman. Ang niku kula sampun paling kang ten. Nek Jawa kan mboten wonten ang. Kula niku badhe wangsul pati, Pak, gara-gara ngeten. Kang ang waras ta ang. Astagfirullahaladzim.
Teng Jawa Pak, ngomong waras niku lawannya stres Pak. Ngapunten niki. Betul Pak, Pak Samsudin nggih. Makanya kula kok lho, saya nikah dengan istri saya juga waras. Ditak waras tang astagfirullahaladzim. Kula nggih, ngapunten Pak niki kula belajar teng niku. Ya Allah. Gagah ngene didarani ora waras jih. Waras tang. Ngaplo. Jawabnya apa ini? Ngapunten nggih. Karena syarat nikah ini kudu mukallaf, Pak. Nek mukallaf nggih waras maksud kula kon. Kula mikir dangu niku. Ngapunten. Nggih mugi-mugi niki dados barokah kula dados tiyang Cirebon. Kula niki muhajirin, Pak. Nggih ampun didukani Pak nek omong salah, Pak. Konon beli, konon subhanallah. Nate HP kula disilah bojo kula, nggih kan di napa WA. Nek ala niku WA SMS atau SMS. Nama niku beli oli. Lah saya ngene, oli di mana? Beli oli di mana? Masya Allah. Beli oli beli. Pak, kula gadah sederek TNI dinese teng kota, Pak. Wonten acara tarlingan daerah Cirebon Utara sing caketeni kole Pak. Persen. Subhanallah, kula ngangge peci Pak Kiai Samsudin, Pak Jainal, wong kula santri pakis niki nek maca nyopot peci niku Iskotul Muruah. Kula maglek ngene kan teng panggung, Masya Allah. Berikutnya kita tampilkan lagu Pantura. Teng. Begitu masuk, Masya Allah artis lagu nih. Lihat bebek kayak Ira, lihat Ira kayak bebek. Saya tanya Mas Dek, Ira itu apa Ira? Ira itu loh, tak kira Ira itu Ira suara. Ini pengalaman kula Pak Jin Pak TNI Polri. Ngapunten nih. Lihat Ira kayak bebek, lihat bebek kayak Ira. Lah untung kita orang Jawa ya meneng wae. Alhamdulillah Ira suara begitu. Ternyata Ira tuh kamu. Alhamdulillah. Jujur ini pengalaman mau Bang kula ngene. Kalau banyak bercerita alhamdulillah Cirebon adalah cinta saya yang pertama dan untuk terakhir satu-satunya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nggih kula barokah Kiai Cirebon, soalnya bapak kula gadah putra laki-laki dari 6 bersaudara Riyadho nggih wonten Cirebon, wonten kiai-kiai Cirebon. Makanya nek kula dikongkon tiyang Cirebon niku ketika nek menolak niku kaya kualat, mboten mantun kula niku Pak. Ngapunten panitia, Bapak kan tahun kemarin sudah nggak bisa, sekarang nggak bisa lagi. Wah ini tiyang Cirebon marah ini. Kalau dimarah saya suruh pulang ke Pati gimana? Ngapunten, waras. Amin ya rabbal. Punten Pak Lurah, punten Pak Kades, Pak ini Pak TNI Polri. Punten Pak, saya waras. Ya ini jujur ini saya juga itu. Waras. Dan itu saya nggak pernah niru Kak, karena bahasa kami tidak masuk itu. Sehat itu. Waras. Amin. Hadirin wal hadirin rahimakumullah, niku cerita tentang Cirebon yang unik-unik. Kula nggih seneng jamblang, tahu gejrot, terus apa kabeh. Alhamdulillah. Nggih. Ana pertanyaan? Oh, enggak ada pertanyaan susul nggih, malah kuliah niki. Hadirin wal hadirin rahimakumullah, mun acara Maulid mun lengkap, kula nampun nglengkapi nggih pantes-pantese ben nonton kenang-kenangane sing jelas Fussilat setunggal ngantos 13 niku rumuse Kanjeng Nabi supaya bebas dari godaan tahta harta wanita. Pak TNI Polri berat mboten Pak? Dari 3 mana yang paling berat Pak Samsudin? Harta berat mboten? Gara-gara harta demo Jakarta. Wanita berat gak Pak? Berat. Gara-gara wanita esemane Pak medot ke kolor. Nah itu yang bikin wanita. 3 menghalalkan segala cara nganggo dukun. Resepnya apa Pak? Surat Fussilat 1-3 agar selamat dari godaan setan jemboten. Keduren setan niku pun. Hadirin wal hadirat, pun niku dieling-eling mawon, eling kula pun niku Surat Fussilat 13 mawon. Mugi-mugi wonten manfaate. Mengaten ingkang saged kula aturake, mugi-mugi Bapak sedaya kita selalu bersinergis antara ulama, umara dengan aparat, dengan desa, rukun, mboten nonton napa-napa. Siti Mulia menjadi salah satu simbol kerukunan sebab ada perdamaian. Pak Lurah izin, semoga Pak Lurah tugasnya semakin berkurang karena warganya idep-idep rukun-rukun.
Karena kalau hidup rukun itu biasanya yang tambah adalah anaknya. Masya Allah, tahu-tahu hamil lagi. Hamirin ya, itu kadang resiko juga sih Pak. Bu, setuju Bu? Pandemi itu memang orang nggak kemana-mana, tapi hasil lockdown ternyata sensus penduduknya tambah banyak. Berkah lockdown, ngapunten semoga nggak ada lockdown lagi. Lockdown piyambak mawon lokal masing-masing. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Sebagai pantun kami menyampaikan sebuah pantun. Karena tadi MC pantun. Siapa ya? Cakep ya? Beli kawat di Kanoman. Nah iya, ada di Kanoman ada toko kawat. Beli kawat di pasar Kanoman. Tidak lupa membawa gergaji. Kalau sudah sholawat berarti sudah mau pragatan. Acara ngaji. Amin ya robbal. Beli donat di Palimanan. Tetap semangat untuk masa depan. Tepuk tangan nggak apa-apa, tepuk tangan. Ya itu. Semoga negara kesatuan Republik Indonesia semakin tambah makmur karena sesama umat Islam saling menghargai, saling rukun. Dengan pemeluk agama lain juga saling menghormati karena kita punya undang-undang dan Pancasila. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Pak, double Pak. Tugasnya double tugasnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami semua yang bertemu berkumpul di tempat ini adalah hamba-hambamu yang sangat lemah ya Allah. Hamba-hambamu yang banyak dosanya ya Allah. Ampuni dosa kehilafan kami ya Allah, yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh mata manusia, yang besar maupun yang kecil, yang sengaja maupun tidak sengaja kami kerjakan sebab keterbatasan ilmu dan kemampuan kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang hidup maupun khususnya yang sudah meninggal. Ampuni dosa keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Berikanlah doa-doa terbaik untuk para pimpinan kami. Berikanlah kekuatan lahir batin para pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini. Berikanlah kekuatan para ulama-ulama kami untuk membimbing kami. Ya Allah, dengan peringatan Maulid Nabi, jadikanlah kami sadar dengan Al-Quran sebagai salah satu pembentukan karakter dalam kepribadian anak-anak kami. Ya Allah, didiklah putra-putri kami dengan Al-Quran yang kami ajarkan mereka, baik melalui guru-guru anak-anak kami di sekolahan, di madrasah maupun di taman pendidikan Al-Quran. Ya Allah, dengan peringatan Maulid Nabi ini, jadikanlah kami warga Siti Mulia yang peduli dengan persatuan dan kesatuan, dengan berkumpul tanpa membedakan kelas, tanpa membedakan status sosial. Ya Allah, dengan peringatan Maulid Nabi kami sadar betapa Rasulullah SAW memberikan banyak ilmu untuk membangun dan menguatkan persatuan kesatuan kami. Jadikan negara Indonesia adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara yang penuh dengan kebaikan, dengan ampunanmu, dan mendapatkan berbagai keberkahan dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah bangsa ini bangsa yang semakin menuju kebaikan-kebaikanmu ya Allah. Berikanlah kami kemampuan untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya ya Allah. Dengan peringatan Maulid Nabi, meskipun yang disebut makanan, maknanya adalah kepedulian sosial ya Allah. Jadikanlah kami pribadi yang meniru Nabi dalam hal kepedulian sosial ya Allah. Jadikanlah Nabi sebagai teladan kami semua untuk membangun kepemimpinan yang baik, membangun sosial yang baik, membangun kehidupan berbangsa bernegara yang baik, tanpa harus merendahkan, tanpa harus menghinakan, tanpa harus merasa yang paling baik ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang barokah yang banyak ya Allah, rezeki yang bisa kami gunakan untuk berbagi, khususnya untuk yang membutuhkan ya Allah. Jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang solih solihah ya Allah, putra-putri yang bisa meneruskan perjuangan kami untuk meluhurkan kalimat Islam, menjaga kesatuan negara kami yang kami cintai ini. Kami hidup dan insya Allah meninggal di negara ini ya Allah, bukan di negara lain.
Ya Allah, jaga negara ini dari berbagai kerusakan lahir maupun batin. Selamatkan negara-negara saudara kami di Palestina, di Qatar saat ini yang sedang perang. Berikan keamanan dan kedamaian ya Allah. Kami yang jauh di Indonesia ini berdoa memohon hanya kepadamu ya Allah. Berikan kekuatan lahir batin untuk saudara-saudara kami yang saat ini tertimpa berbagai musibah. Kami yang sehat di sini, berikan kekuatan untuk menjaga kesehatan kami. Mau mengingat umur kami yang sudah diingatkan oleh Nabi antara 60 dan 70 kami adalah usia di mana kami menyiapkan kematian kami. Gunakan usia-usia itu adalah usia yang benar-benar kami siapkan untuk menjemput kematian dengan kematian yang husnul khotimah ya Allah. Kematian membawa kalimat tauhid ya Allah. Kalimat yang membaca bareng-bareng la ilaha illallah. Lagi la ilaha illallah. Sekali lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Terima kasih kepada para kiai, para pejabat, Pak Lurah dan jajarannya, Pak TNI Polri semuanya, panitia, Bapak Ibu semuanya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.